Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan pewanjangan tentang ciri-ciri seseorang yang kebal gangguan gaib, baik dari jin, setan, santet, bahkan guna-guna. Itu ciri-cirinya seperti apa, Le? Nah, akan kita bahas, Le, ya. Pertama, yang namanya santet, jin, gangguan jin ataupun gangguan gaib lain itu berasal dari gangguan dari luar yang sifatnya merusak diri kita, berpengaruh dan akhirnya menemai. Nama itu berdampak pada diri kita yang akhirnya akan membuat kita itu jadi lupa diri, sakit-sakitan, dan akhirnya membawa kita ke jurang kesesatan, kesengsaraan. Nah, tentu saja ini tidak dikehendaki, ya, tetapi ada juga ketika kita sudah berbuat baik menurut diri kita, loh ya, bukan berbuat baik di mata Allah, ya, itu kadang pada yang iri, dengki, dan akhirnya memberikan gangguan berupa santet, pelet, dan sebagainya, ataupun gangguan kepada usahanya agar usahanya hancur karena keirian atau kedengkian seseorang pada seseorang yang sudah dinilai sudah berhasil. Nah, ciri-ciri orang yang kebal akan semua itu seperti apa, Mbah? Nah, ini akan kita bahas satu persatu, ya. Pertama, orang yang tidak mempan gangguan santet, pelet, dan sihir adalah satu, orang yang istiqomah dalam ibadahnya. Nah, istiqomah dalam ibadah ini adalah dia menjaga sholat 5 waktu tepat ketika azan, beliau dipanggil, dia sholat di masjid, berjamaah. Itu saja 5 waktu itu bisa istiqomah. Insya Allah tidak akan ada gangguan jin, setan, iblis, karena satu, beliau berjamaah dengan yang lain, mendoakan bersama-sama, istiqomah dalam panggilan Allah ketika dia sampai ke masjid. Tentu saja masjid itu adalah Baitullah, ya, rumah Allah, di mana keutamaan dan kebesaran dari pahala itu luar biasa. Nah, di mana di situ ada orang berjamaah dan semua bersujud kepada Gusti Allah. Tentu saja ini akan menimbulkan dampak sosial dan dampak spiritual yang tinggi di mata masyarakat, dan orang tidak akan tahu ini tidak orang baik dan tidak akan memberikan gangguan-gangguan berupa santet dan pelet kepada orang tersebut, insya Allah, Le. Yang kedua adalah orang yang gemar bersedekah. Sedekah ini tentu saja adalah sedekah kepada orang yang miskin ataupun orang yang membutuhkan. Sedekah ini adalah benteng dari apapun, benteng dari kemiskinan, benteng dari musibah, benteng dari penyakit, dan benteng dari gangguan-gangguan yang sifatnya gaib dan kita tidak ketahui, dan benteng dari apapun yang akan terjadi. Sedekah ini penting sekali, Le, karena apa? Sedekah ini adalah doa yang kita berikan karena lillahi ta'ala. Inti dari sedekah ini nanti adalah memang pahala dari Gusti Allah, memang luar biasa. Yang kedua adalah doa dari orang yang menerima sedekah kita, dan beliau mendoakan kita secara terus ikhlas. Insya Allah di mata Allah dan di mata malaikat-malaikat, kita adalah makhluk yang mulia, di mana kita akan mendapatkan perlindungan yang luar biasa dari Allah dan para malaikatnya, terutama dari hal-hal yang sifatnya gaib. Nah, yang ketiga adalah orang yang suka beribadah sunnah. Ibadah sunnah ini bisa jadi puasa sunnah, bisa jadi adalah ibadah malam, ataupun ibadah-ibadah lain yang sifatnya di luar ibadah wajib, seperti hanya tahajud, puasa Senin Kemis, terus ibadah malam, ataupun doa, sholat duha, dan beberapa amalan lain yang sifatnya adalah sunnah. Tentu saja ibadah ini adalah harus didampingi dengan ibadah wajibnya, ya. Ini akan menjadikan manusia itu tebal dalam arti tebal secara spiritual, tebal pikir, dan juga tebal rasa. Insya Allah perlindungan dari Gusti Allah ini akan berupa malaikat-malaikat yang sangat-sangat kuat mendampingi kita dalam menghadapi hidup dan beberapa gangguan yang sifatnya adalah gaib. Nah, itu, Le. Nah, yang keempat ini adalah orang yang suka dan mengamalkan ajaran dan membaca ayat-ayat suci, terutama ayat suci Al-Quran, ya.
ada ayat suci lain dari agama lain juga sama. Tentu saja ini berpengaruh pada dampak spiritual dalam dirinya. Orang yang membaca, mengamalkan apa yang dia baca, otomatis ketebalan spiritualnya tinggi. Dia paham, insya Allah paham akan hakikat yang dibacanya. Tentu saja nanti adalah kita akan tahu dan paham apa dari makna firman-firman Allah ataupun firman-firman dari kalam-kalam Tuhan ini akan menjadi perisai yang sangat kuat bagi dirinya. Tentu saja ini tidak mudah. Kita membaca ini harus istiqomah. Kuncinya adalah istiqomah. Semua yang kita baca itu harus istiqomah. Tentu saja tidak hanya selepas maghrib ataupun setelah subuh ataupun pada tengah malam, tetapi kita intinya istiqomah. Setelah maghrib istiqomah terus dan terus, itu akan menjadi perisai yang kuat. Puasa terus Senin Kamis terus sampai 40 Senin 40 Kamis, otomatis akan menjadikan kita manusia yang kuat karena Allah ya, bukan karena kuat karena unsur yang lainnya ya. Nah itu Nah ini yang terakhir, yang kelima adalah orang yang qalbunya sudah ada nama Robnya atau nama Tuhannya. Di sini ada tingkatan orang-orang yang sudah paling dekat dengan Gusti Allah pada tataran torekot sampai hakikat, bahkan nanti sampai ma'rifat. Ini tidak banyak nih. Ini ada orang-orang tertentu yang memang mendedikasikan hidupnya karena Gusti Allah, tidak banyak menjalankan aktivitas keduniaan dan akhirnya lebih mengarah kepada hal yang sifatnya akhirat. Orang-orang seperti ini jalannya adalah jalan-jalan sufi ataupun jalan-jalan ke ma'rifatan. Tentu saja ini ada orang-orang yang sudah lepas dari kehidupan dunia. Nah, beberapa orang diantaranya adalah para ulama, kiai, habaib yang memang berkecimpung di dalam keagamaan dan mendedikasikan hidupnya di bidang keagamaan. Orang-orang semacam ini sangat sulit ditemui, tetapi karena qalbunya sudah ada nama Allah di dalam dirinya, apapun segala ucapannya akan menjadi nyata, menjadikan bumerang bagi orang yang akan mencelakainya, dan insya Allah menjadikan nyata. Bahkan beberapa orang yang sudah memiliki kemampuan seperti ini, berdoa pun insya Allah didengar oleh langit ataupun didengar oleh Gusti Allah, dan insya Allah para malaikatnya akan mendengar. Seperti hanya kita pernah mendengar seseorang ulama kiai ketika berceramah, jamaahnya datang banyak banget nih. Ketika datang banyak banget, mesake yang balido masuk angin, terus naik datang itu pun juga tempatnya tidak cukup. Terus akhirnya berdoa kepada Gusti Allah untuk hujan itu dihentikan dan dipindahkan ke tempat lain agar memberikan sesuatu yang lebih manfaat. Dan ternyata benar berdasarkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hujan itu reda. Nah itu dan ini tidak banyak, dan orang-orangnya juga tidak melulu pada orang-orang yang kelihatan dan terkenal. Nah itu demikian, ini 5 dari jenis orang ataupun karakter manusia yang lepas dari gangguan jin, setan, dan selalu mendapatkan limpahan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.